Selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang Stoikisme, sebuah filosofi kuno yang telah menginspirasi banyak orang besar sepanjang sejarah, dari pemimpin hingga pemikir, hingga para pencari kedamaian dalam hidup mereka. Di dalam Stoikisme, kita akan menemukan ajaran yang sangat relevan di zaman modern ini, yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang, bijaksana, dan lebih kuat dalam menghadapi segala peristiwa kehidupan. Dan siapa yang lebih tepat untuk membawa kita memahami ajaran ini selain salah satu tokoh terbesar dalam Stoikisme, yaitu Epictetus. Baik, mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Apa itu Stoikisme? Stoikisme adalah sebuah filosofi hidup yang berkembang di Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi, didirikan oleh Zeno dari Citium. Filosofi ini mengajarkan cara hidup yang berfokus pada pencapaian kedamaian batin dan kebahagiaan melalui pengendalian diri, kebajikan, dan penerimaan terhadap apa yang tidak bisa kita ubah. Pada intinya, Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal seperti kekayaan, kekuasaan, atau status sosial. Dengan kata lain, Stoikisme mendorong kita untuk memfokuskan energi pada pengendalian pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Sementara hal-hal di luar kendali kita, seperti peristiwa atau orang lain, tidak perlu menjadi sumber kecemasan. Siapa Epictetus? Epictetus adalah seorang filsuf Stoik terkenal yang hidup pada abad pertama Masehi. Ia lahir sekitar tahun 55 M di Hierapolis, sebuah kota di wilayah yang kini adalah Turki. Salah satu hal yang paling menarik dari Epictetus adalah bahwa ia bukanlah seorang filsuf yang lahir dari kalangan bangsawan atau memiliki latar belakang yang mewah. Sebaliknya, Epictetus lahir sebagai seorang budak. Sebagai budak, ia mengalami kehidupan yang sangat sulit. Tetapi justru melalui pengalaman hidupnya yang penuh tantangan inilah, ia mengembangkan ajaran-ajarannya yang mendalam tentang kebijaksanaan dan kebebasan batin. Ajaran Epictetus. 1. Membedakan yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Epictetus mengajarkan salah satu konsep paling mendasar dalam Stoikisme, yaitu membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Konsep ini adalah inti dari filsafat Stoik dan sangat penting untuk memahami kebijaksanaan Epictetus. Menurut Epictetus, kita hanya memiliki kendali penuh atas dua hal, pikiran dan tindakan kita. Semua hal lain, mulai dari peristiwa eksternal, orang lain, hingga hasil dari usaha kita, berada di luar kendali kita. Ini adalah kebebasan sejati, kebebasan untuk mengatur diri kita sendiri, tanpa terikat oleh apa yang terjadi di luar diri kita. Bayangkan, jika kita hidup dengan kesadaran ini, membedakan dengan jelas antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak, betapa banyak beban yang bisa kita lepaskan. Epictetus mengingatkan kita bahwa banyak dari penderitaan kita berasal dari mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak ada dalam genggaman kita. Contoh yang sederhana, tetapi kuat, adalah saat kita merasa cemas tentang masa depan atau kecewa ketika seseorang tidak bertindak seperti yang kita inginkan. Epictetus mengajarkan kita untuk melepaskan ekspektasi itu dan fokus pada respon kita. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita memilih untuk merespons situasi? Bagaimana jika setiap kali Anda merasa frustrasi atau cemas, Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini dalam kendali saya? Jika jawabannya tidak, maka tidak ada alasan untuk membiarkan hal itu mempengaruhi kedamaian batin Anda. Sebaliknya, fokuskan energi Anda pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan, pikiran, perasaan, dan reaksi Anda. 2. Pengendalian diri dan kebijaksanaan. Pengendalian diri adalah pilar utama lainnya dalam ajaran Epictetus. Sebagai manusia, kita sering dihadapkan pada situasi yang bisa menimbulkan berbagai macam emosi, kemarahan, kesedihan, frustrasi, atau bahkan kebanggaan berlebihan. Namun, Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak harus mengikuti dorongan-dorongan emosional ini begitu saja. Kita memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Epictetus mengajarkan bahwa kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memilih respon yang tepat terhadap situasi apapun yang kita hadapi. Kebijaksanaan ini tidak datang dengan mudah.
Ia memerlukan latihan dan perhatian yang terus-menerus. Salah satu cara untuk mengendalikan diri, menurut Epictetus, adalah dengan mengubah cara kita berpikir tentang suatu peristiwa. Misalnya, jika seseorang mengkritik kita, kita bisa memilih untuk merespons dengan kemarahan atau rasa malu. Namun, kita juga bisa memilih untuk melihat kritik tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukannya sebagai serangan pribadi. Dengan pengendalian diri, kita menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi perasaan kita. Ini berarti kita tidak membiarkan emosi kita menguasai diri kita, tetapi sebaliknya, kita belajar untuk mengelola dan mengarahkannya dengan cara yang positif. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, jangan biarkan emosi Anda memimpin, tetapi latihlah diri Anda untuk menjadi pemimpin atas emosi Anda. 3. Penerimaan takdir, amor fati. Epictetus sangat menekankan konsep penerimaan takdir yang sering disebut dalam stoikisme sebagai amor fati, yang berarti cinta takdir. Ini adalah ajaran bahwa kita harus menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik yang baik maupun yang buruk, dengan kebijaksanaan dan penerimaan. Epictetus mengatakan bahwa apa yang terjadi pada kita adalah bagian dari takdir kita, dan kita harus menerima takdir itu dengan hati terbuka. Namun, penerimaan ini bukan berarti kita pasrah begitu saja. Sebaliknya, ini adalah bentuk penerimaan yang aktif, penerimaan yang memungkinkan kita untuk belajar dari setiap peristiwa hidup dan tumbuh menjadi lebih bijaksana. Mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menghadapi kegagalan, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau tujuan pribadi, kita sering merasa kecewa atau marah. Namun, dengan mengikuti ajaran Epictetus, kita bisa belajar untuk menerima kegagalan tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup. Kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh, untuk memperbaiki diri, dan untuk mengubah perspektif kita. Dengan menerima takdir kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan atas hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita berhenti berfokus pada apa yang hilang dan mulai berfokus pada apa yang bisa kita pelajari dan bagaimana kita bisa menjadi lebih baik di masa depan. 4. Kebajikan sebagai tujuan utama dalam hidup. Dalam stoikisme, kebajikan adalah tujuan utama dari hidup yang baik. Bagi Epictetus, kebajikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita kontrol dan satu-satunya hal yang bisa memberi kita kebahagiaan sejati. Kebajikan ini mencakup 4 kualitas utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan, apakah kita akan bertindak dengan kebajikan atau tidak. Kebajikan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi sesuatu yang perlu kita latih setiap saat. Misalnya, dalam setiap situasi kita dihadapkan pada 2 pilihan: bertindak dengan kebajikan atau mengikuti dorongan ego kita. Kebajikan adalah tentang bertindak dengan keadilan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Epictetus mengajarkan bahwa kebajikan tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Sebuah kehidupan yang dijalani dengan kebajikan adalah kehidupan yang penuh dengan tujuan dan makna. Kebajikan memberi kita arah yang jelas dan membantu kita untuk tetap tenang, bahkan dalam situasi yang penuh dengan tekanan atau ketidakpastian. 5. Hidup selaras dengan alam, logos. Pilar terakhir dari ajaran Epictetus adalah hidup selaras dengan alam, yang dikenal dalam stoikisme sebagai logos. Logos adalah prinsip rasional yang mengatur alam semesta, dan hidup selaras dengan alam berarti kita hidup sesuai dengan alasan alami, mengikuti prinsip-prinsip rasional yang mengatur dunia ini. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus memahami dan menerima bahwa dunia ini tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Alam semesta memiliki hukum-hukum dan alurnya sendiri, dan kita hanya bisa menemukan kedamaian dengan menerima kenyataan ini. Hidup selaras dengan alam juga berarti hidup dalam keharmonisan dengan diri kita sendiri. Ini adalah hidup yang dijalani dengan integritas, kejujuran, dan kebijaksanaan. Hidup yang mengutamakan kebajikan dan menghindari perbuatan yang tidak rasional atau tidak bermoral.
Ketika kita hidup dengan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari tatanan yang lebih besar, kita belajar untuk menerima segala peristiwa dalam hidup ini, baik yang baik maupun yang buruk, dengan lebih bijaksana dan damai. Praktik stoikisme sehari-hari. Praktik stoikisme sehari-hari dapat diterapkan dengan cara yang sederhana, namun mendalam untuk meningkatkan kedamaian batin, pengendalian diri, dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Berikut adalah beberapa praktik stoikisme yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membedakan yang bisa dan tidak bisa. Dikendalikan. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenung dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini dalam kendali saya? Jika jawaban untuk suatu situasi adalah tidak, lepaskan kekhawatiran tentang hal tersebut. Fokuskan energi Anda hanya pada hal-hal yang bisa Anda kontrol, seperti pikiran dan tindakan Anda sendiri. Contoh, ketika menghadapi kemacetan lalu lintas, alih-alih marah atau cemas, akui bahwa itu di luar kendali Anda dan fokuslah pada bagaimana Anda meresponnya, seperti mendengarkan musik atau podcast yang menenangkan. 2. Menerima takdir dengan amor fati. Cobalah untuk menerima setiap peristiwa dalam hidup, baik yang positif maupun negatif, sebagai bagian dari takdir yang lebih besar. Pandang setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Contoh, ketika Anda menghadapi kegagalan atau kesulitan, alih-alih merasa putus asa, coba lihat itu sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Misalnya, jika Anda gagal dalam suatu ujian, anggap itu sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak dan menjadi lebih baik di masa depan. 3. Mengontrol reaksi emosional. Ketika Anda merasakan emosi yang kuat, seperti kemarahan, frustrasi, atau kecemasan, berikan jeda sebelum bertindak. Gunakan teknik pernapasan atau meditasi untuk menenangkan diri, kemudian pikirkan respons yang bijaksana dan rasional. Contoh, jika seseorang memicu kemarahan Anda sebelum melontarkan kata-kata kasar atau bertindak impulsif, tarik napas dalam-dalam dan beri diri Anda waktu untuk berpikir. Cobalah untuk merespon dengan tenang dan penuh pengertian. 4. Latihan syukur. Gratitude. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenung tentang hal-hal yang Anda syukuri. Fokus pada aspek positif dalam hidup Anda, bukan hanya pada kekurangan atau kesulitan. Contoh, setiap pagi atau malam, buat daftar singkat 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Ini bisa berupa hal-hal sederhana seperti kesehatan, hubungan yang baik, atau momen kecil yang membawa kebahagiaan. 5. Berlatih kesederhanaan. Cobalah untuk hidup lebih sederhana dengan tidak terlalu terikat pada benda-benda materi. Fokus pada kebahagiaan yang datang dari pengalaman dan hubungan, bukan dari harta atau status. Contoh, pilih untuk mengurangi konsumsi barang-barang yang tidak perlu, atau luangkan waktu lebih banyak untuk kegiatan yang tidak memerlukan uang, seperti berjalan-jalan di alam atau berbicara dengan teman-teman dekat. 6. Refleksi harian. Jurnal stoik. Setiap hari, lakukan refleksi tentang tindakan dan keputusan yang Anda buat. Tulis jurnal tentang apa yang Anda lakukan dengan baik, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana Anda bisa lebih bijaksana di hari berikutnya. Contoh, setiap malam tuliskan dalam jurnal Anda refleksi tentang hari tersebut. Misalnya, hari ini saya merasa sangat marah karena kolega saya tidak memenuhi janji, tetapi saya mencoba untuk mengingat bahwa ini di luar kendali saya. Saya belajar untuk tetap tenang dan menyelesaikan pekerjaan saya. 7. Menghargai waktu dan menghindari pemborosan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai waktu sebagai sumber yang sangat berharga. Gunakan waktu Anda dengan bijaksana. Hindari pemborosan waktu dalam aktivitas yang tidak produktif. Contoh, tentukan prioritas dalam kegiatan harian Anda. Hindari membuang-buang waktu dengan kebiasaan yang tidak membawa manfaat, seperti berlama-lama menonton televisi atau berselancar di media sosial tanpa tujuan. 8. Bertindak berdasarkan kebajikan. Setiap kali Anda dihadapkan pada pilihan, tanyakan pada diri Anda,
Apa tindakan yang paling bijaksana dan paling bermoral yang bisa saya lakukan dalam situasi ini? Bertindaklah berdasarkan kebajikan seperti keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Contoh, jika Anda melihat seseorang membutuhkan bantuan, meskipun itu tidak menguntungkan Anda, pilihan bijak adalah membantu mereka, karena ini adalah tindakan yang adil dan penuh empati. 9. Menjalani hidup dengan fokus pada proses, bukan hasil. Fokuslah pada usaha yang Anda lakukan, bukan pada hasil akhir. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari mencapai tujuan, tetapi dari cara kita menjalani perjalanan. Contoh, jika Anda sedang bekerja pada proyek tertentu, cobalah untuk menikmati setiap langkah dalam prosesnya, alih-alih hanya terfokus pada hasil akhir. Nikmati belajar, berkembang, dan memberi yang terbaik dalam setiap tindakan. 10. Bertindak dengan keberanian. Dalam menghadapi ketakutan atau keraguan, cobalah untuk bertindak dengan keberanian. Tidak perlu takut menghadapi tantangan atau risiko yang datang dalam hidup. Contoh, jika Anda merasa takut berbicara di depan umum atau mengambil langkah besar dalam karir, ingatlah bahwa keberanian adalah kunci untuk mengatasi ketakutan itu. Lakukan dengan percaya diri, meskipun Anda merasa cemas. Dengan menerapkan praktik-praktik stoikisme ini setiap hari, Anda dapat membangun ketenangan batin, kebijaksanaan, dan pengendalian diri yang lebih baik. Stoikisme bukanlah tentang menghindari kesulitan hidup, tetapi tentang bagaimana kita meresponsnya dengan cara yang lebih bijaksana dan damai. Kutipan Epictetus untuk hidup lebih tenang. 1. Kita tidak bisa memilih peristiwa yang terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana meresponnya. Di dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat, kita sering menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau hubungan yang rusak. Epictetus mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol peristiwa tersebut, kita selalu dapat memilih cara meresponsnya. Alih-alih merasa terpuruk, kita bisa memilih untuk tetap tenang, mencari solusi, dan menerima kenyataan tanpa menyerah pada perasaan negatif. 2. Tidak ada yang baik atau buruk, hanya pikiran kita yang membuatnya demikian. Banyak dari kita sering merasa terbebani oleh penilaian kita terhadap peristiwa dalam hidup. Misalnya, kita bisa menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang sangat buruk. Namun, Epictetus mengajarkan bahwa penilaian kita adalah sumber penderitaan kita. Sebuah kegagalan bisa dilihat sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Di dunia kerja kontemporer misalnya, kegagalan dalam sebuah proyek bisa menjadi pelajaran berharga untuk pengembangan diri. 3. Apa yang tergantung pada kita adalah bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita merespon. Apa yang tidak tergantung pada kita adalah segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa stres tentang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, seperti cuaca buruk, harga barang yang naik, atau opini orang lain. Epictetus mengajarkan kita untuk fokus hanya pada apa yang kita kontrol, yaitu pikiran dan tindakan kita. Sebagai contoh, ketika seseorang mengkritik kita di media sosial, kita bisa memilih untuk tidak terpengaruh dan merespons dengan bijaksana, atau malah membiarkan kritik itu menghancurkan mood kita. 4. Tidak ada yang bisa menghancurkan jiwa kita kecuali apa yang ada di dalamnya. Di dunia modern, banyak orang merasa tertekan oleh ekspektasi sosial, stres pekerjaan, atau masalah pribadi. Epictetus mengingatkan kita bahwa ancaman sejati terhadap kedamaian batin kita datang dari dalam diri kita. Bagaimana kita merespons stres dan tantangan? Jika kita bisa menjaga ketenangan batin dan pengendalian diri, kita bisa bertahan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Misalnya, seseorang yang menghadapi tekanan pekerjaan bisa memilih untuk tetap fokus dan berpikir jernih, bukan terjebak dalam rasa cemas atau putus asa. 5. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus menginginkannya dengan cara yang tepat. Di era konsumerisme saat ini, banyak orang merasa cemas atau tidak puas karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti barang-barang mewah, status sosial, atau pengakuan. Epictetus mengajarkan kita untuk menginginkan hal-hal yang berada dalam kendali kita,
seperti kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kedamaian batin. Dalam konteks ini berarti menginginkan pengembangan diri dan kebahagiaan yang datang dari dalam, alih-alih mengejar kepuasan eksternal yang bersifat sementara. 6. Bersyukurlah untuk apa yang ada dan berhenti berharap untuk apa yang tidak ada. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan perbandingan sosial melalui media sosial, kita sering merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Epictetus mengajarkan untuk berhenti menginginkan lebih dari apa yang kita butuhkan dan untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Dalam kehidupan kontemporer, ini bisa berarti menghargai apa yang kita miliki, keluarga, pekerjaan, kesehatan, daripada terus menginginkan lebih banyak atau merasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. 7. Hidup yang baik tidak tergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita mengelola apa yang kita miliki. Epictetus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda atau kesuksesan eksternal, tetapi dari cara kita mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam hidup kita. Ini sangat relevan di dunia modern, di mana kita seringkali terobsesi dengan pencapaian eksternal, dengan fokus pada pengelolaan waktu, energi, dan hubungan dengan bijaksana. Kita dapat mencapai kebahagiaan meskipun tanpa banyak barang atau status. 8. Jangan pernah menganggap apapun yang terjadi pada Anda sebagai sesuatu yang buruk. Semuanya adalah kesempatan untuk bertumbuh. Setiap tantangan, baik itu kegagalan dalam karier, perpisahan dalam hubungan, atau kesulitan finansial, adalah kesempatan untuk berkembang. Epictetus mengajarkan bahwa kita seharusnya tidak melihat kesulitan sebagai sesuatu yang negatif, tetapi sebagai peluang untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berdaya. Misalnya, jika Anda menghadapi kegagalan dalam pekerjaan, alih-alih merasa terpuruk, cobalah untuk melihatnya sebagai pelajaran yang berharga dan bagian dari proses pembelajaran yang akan membawa Anda ke tujuan yang lebih besar. 9. Satu-satunya kebebasan sejati adalah kebebasan dari kecemasan dan ketakutan. Di dunia kontemporer yang penuh dengan tekanan, stres, dan kecemasan, Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati berasal dari kemampuan untuk mengendalikan ketakutan dan kecemasan kita. Ini berarti mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, latihan pernapasan, atau berbicara dengan seseorang yang dipercaya. Dengan demikian, kita bisa mengurangi pengaruh eksternal terhadap kesejahteraan kita dan menikmati hidup dengan lebih damai. 10. Jangan pernah berharap bahwa hidup akan berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Siapkan diri untuk menerima kenyataan apapun yang datang. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, kita sering berharap segalanya berjalan sesuai dengan rencana kita. Epictetus mengajarkan untuk lebih fleksibel dan siap menerima kenyataan apapun. Ini adalah cara yang baik untuk mengurangi kekecewaan dan stres yang berasal dari harapan yang tidak realistis. Misalnya, jika suatu proyek di tempat kerja tidak berjalan sesuai rencana, bukannya merasa kecewa, Anda bisa mencari cara untuk menyesuaikan diri dan mencari solusi terbaik. Kutipan-kutipan Epictetus ini memberi panduan tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih tenang, bijaksana, dan penuh pengendalian diri. Dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan batin, dan menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan keberanian. Latihan stoik dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan beberapa refleksi sederhana yang dapat membantu kita menerapkan prinsip-prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengenali kekhawatiran. Pikirkan sesuatu yang Anda cemas atau khawatirkan saat ini. Itu bisa berupa sesuatu yang terjadi di tempat kerja, hubungan pribadi, atau bahkan masalah kesehatan. Cobalah untuk memfokuskan pikiran Anda pada hal itu. Apa yang membuat Anda cemas atau khawatir tentang situasi ini? Apakah hal tersebut sepenuhnya dalam kendali Anda? Jika jawabannya tidak, bagaimana Anda bisa menerima kenyataan bahwa itu di luar kendali Anda? Stoik mengajarkan untuk memfokuskan energi kita hanya pada hal-hal yang dapat kita kontrol dan untuk melepaskan kekhawatiran tentang apa yang berada di luar kendali kita.
Cobalah untuk mengingatkan diri sendiri bahwa banyak dari apa yang kita khawatirkan sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa kita ubah atau kendalikan. 2. Latihan pernapasan untuk mengurangi stres. Sekarang, mari kita coba latihan pernapasan untuk membantu menenangkan pikiran dan tubuh Anda. Langkah-langkah latihan pernapasan. Duduk dengan posisi yang nyaman dan punggung tegak. Tutup mata Anda jika nyaman dan tarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan napas selama 4 hitungan. Perlahan hembuskan napas melalui mulut selama 4 hitungan. Ulangi proses ini beberapa kali. Fokuskan perhatian pada pernapasan Anda. Jika pikiran Anda mulai melayang, kembalikan fokus pada napas Anda. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menenangkan tubuh dan pikiran, serta membantu Anda merasa lebih terkendali dan damai dalam menghadapi kecemasan atau kekhawatiran. 3. Meditasi stoik untuk kedamaian batin. Meditasi stoik berfokus pada pemikiran dan perasaan kita. Cobalah untuk merenungkan kutipan Epictetus berikut. Hanya ada 2 hal yang dapat Anda kontrol, pikiran Anda dan tindakan Anda. Sekarang, luangkan beberapa menit untuk merenungkan kutipan ini. Fokuskan pikiran Anda pada aspek-aspek kehidupan yang sepenuhnya dalam kendali Anda, seperti bagaimana Anda merespon suatu situasi, atau bagaimana Anda memilih untuk berpikir dan bertindak. Apa hal yang dapat Anda kontrol dalam hidup Anda saat ini? Apa yang bisa Anda lepaskan karena itu di luar kendali Anda? Bagaimana Anda bisa memilih untuk merespon dengan lebih tenang dan bijaksana? Lakukan meditasi ini dalam diam selama beberapa menit, dan biarkan ketenangan itu meresap ke dalam pikiran Anda. Apakah ada perasaan lebih tenang atau lebih terkendali setelah latihan ini? Apakah ada wawasan baru yang Anda peroleh tentang cara mengelola kecemasan atau kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari? Ingatlah bahwa Stoik mengajarkan untuk menerima kenyataan yang ada dan memilih untuk merespons dengan kebijaksanaan. Setiap langkah kecil menuju ketenangan batin adalah kemenangan. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah bahwa Stoikisme, yang diperkenalkan oleh filsuf Yunani Zeno dari Citium, mengajarkan cara hidup yang berfokus pada kedamaian batin dan kebahagiaan yang berasal dari pengendalian diri, kebajikan, dan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Epictetus, salah satu tokoh Stoik terbesar, mengajarkan prinsip-prinsip penting seperti membedakan hal-hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, pengendalian diri, kebijaksanaan, penerimaan takdir, kebajikan, dan hidup selaras dengan alam. Logos. Epictetus menekankan pentingnya kebebasan sejati yang berasal dari pengelolaan pikiran dan tindakan kita sendiri, serta mengajarkan agar kita tidak terjebak dalam perasaan negatif terhadap hal-hal yang di luar kendali kita. Praktik stoik seperti refleksi harian, penerimaan takdir, amor fati, dan pengendalian emosi dapat membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana dan damai. Ajaran stoik memberikan panduan untuk menjalani hidup dengan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan ketenangan batin, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah bagaimana pendapatmu. Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat.